Lalu buat podcast kembali lagi sama kami dengan saya Adianto dari Desk Olimpik dan sebelah saya ada Mas Fabel dari Olimpik dan Mbak Nesri dari Olimpik juga. Kali ini kita akan bahas soal kejuaraan dunia 2023 di mana hasilnya sayangnya Indonesia tidak berhasil merebut satupun medali emas dari wakil yang melangkah paling jauh tadi Grecia. Apriani Rahayu dan Siti Fadia Sylvia Ramadhani di ganda putri harus kalah di final melawan Chen Zhichen dan Xia Yifan dalam dua game langsung tadi. Kalau dilihat dari hasil ini terbilang mengecewakan bagi Indonesia ya, Mas Faru dan Mas. Mungkin ada tanggapan soal target kemarin kan dua medali emas ya, dari ganda putra dan ganda putra, terus ada sedikit harapan untuk ganda putri juga emas juga, terus sama yang ganda putri dan ganda campuran sampai semifinal. Gimana menanggapi hasil jika dibandingkan dengan target yang diberikan oleh PBSI sebelum itu? Itu dari ya. Kalau target di kejuaraan dunia itu lagi-lagi dari PBSI yang meleset. Nggak cuma kejuaraan dunia sebenarnya, dari Australia Open juga nggak dapat, dari Jepang Open ini juga nggak dapat. Jadi ini targetnya sebenarnya yang meleset. Dia dari awal 2 emas bahkan pertama dia berani Johnny Maynaki bilang kita punya 3 emas, tapi kita mulai realistis akhirnya 2. Ternyata di pertandingan kedua dan sebenarnya dari sektor ganda putra dan tunggal putra juga ya. Jadi ya hasil yang belum kita dapat lagi emas 2 tahun beruntun kita belum bisa dapat emas, hasilnya kita terus terima ya. Ini jadi bahan evaluasi buat kepala bidang prestasinya PBSI Johnny Maynaki ke depannya. Jadi buat kita harus membuat apa ya, semoga setidaknya Indonesia di kejuaraan selanjutnya bisa meraih 1 gelar minimal. Kalau berhasil melihatnya ekspektasinya itu kalau ketinggian ya kan sementara kayak kalau dilihat dari sebelumnya kayaknya terlalu tinggi gitu target emas. Sebenarnya kalau dari target 2 emas memang kayaknya tinggi ya untuk dari tunggal putra dan ganda putra. Tapi kalau ganda putra sebenarnya sesuai juga karena kita punya nomor 1 dunia seperti Fajar Alfian dan Rian Arianto. Tapi sayangnya mereka malah di luar ekspektasi kandas di babak pertama, di babak kedua di laga perdana mereka. Jadi ini mungkin target yang meleset. Tapi di sisi lain ada ada sektor lain yang justru malah melebihi ekspektasi kayak seperti dari ganda putri awalnya nggak ditarget apa-apa jadi bisa dapat perak karena habis kalah di final ya. Nah itu jadinya mungkin ada positif dan negatifnya aja sih mungkin gitu. Ada positif negatif. Kalau bicara soal yang negatif dulu nih, yang kira-kira mengecewakan dari sektor-sektor Indonesia tuh mana saja di kejuaraan dunia kali mungkin ganda putra ya? Karena kita bawa 4 pasangan tapi satu pun nggak ada yang bisa masuk semifinal, jadi nggak ada yang bisa menggaransi medali apapun, bahkan perunggu pun nggak bisa. Dan terakhir kita ganda putra kan di 2019 ya di kejuaraan dunia itu dari Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan yang notabene mereka itu pasangan veteran, jadi kan berarti belum ada generasi setelah Hasan Hendra yang bisa paling enggak tuh masuk final lah. Karena kalau dari medali perunggu ada Fajarian sih ya dari 2019 itu juga ada perunggu yang mereka. Cuman harusnya sih secara melihat melihat peringkat ganda putra Indonesia yang banyak memenuhi 15 besar itu mungkin paling nggak dapat medali lah di kejuaraan dunia. Apalagi persiapannya kan juga cukup panjang ya, kemarin dari BWF World Tour terakhir sampai kejuaraan dunia dimulai itu ada kurang lebih 1 bulan, tapi ternyata malah berakhir mengecewakan di situ. Ya. Kalau dibilang ketergantungan dengan Hasan juga bisa nggak sih? Soalnya kan kalau dilihat dari sejarah beberapa atau tidak terakhir lah, sejarah Hasan juga dimasangkan tahun 2012 itu di event mayor kejuaraan dunia dan Olimpiade selalu Hasan Hendra yang melangkah paling jauh. Kecuali mungkin tahun ini ada Bagas Fikri yang sama-sama sampai ke final, tapi dengan Hasan Hendra memberi kode ini kejuaraan dunia terakhir mereka. Mas Faru gimana? Itu udah saatnya. Iya, dia jadi kayak Hasan Hendra tuh dari sini ngegendong ganda putra dan junior mereka dia. Jadi ya dia dari tahun lalu juga sampai final bahkan. Iya.
terus di kejuaraan dunia, terus kejuaraan dunia, kemudian Olimpiade Tokyo juga di paling jauh. Ya. Paling jauh juga kemudian ya. Jadi gimana ya? Ganda putra Indonesia muda-muda ini harusnya gimana ya? Harus benar-benar latihannya dikencangin lagi. Bagaimanapun mereka kan atlet nasional kan, atlet Indonesia membawa nama negara, mau nggak mau ya mereka harus punya target sendiri-sendiri, target ya, dan lain-lain. Dia punya beban berat juga kita tahu. Ya jadi ganda putra ini harus benar-benar dievaluasi. Nggak tahu entah mengapa di periode apa ya, setelah bulan Juni ini ganda putra jadi merosot ya. Iya. Iya, setelah bulan Ramadan kalau nggak salah itu. Maret bulan. Iya, Maret. Jadi dari awal ganda putra nih juara Malaysia Open Super 1000, juara Indonesia Master di Senayan, Leo Daniel, terus juara Palembang kan Fajarian, tapi setelah itu kok lama-lama merosot sampai sekarang malah kita jadi kerepotan di ganda putra entah kenapa. Nah, apa ini jadi semoga jadi bahan evaluasi pelatih ganda putra RIP dan Ariel Mirana ke depannya. Apalagi kalau terus mengharapkan dari Ahsan Hendra nggak bisa ya, apalagi di kejuaraan dunia terakhir mereka sudah mengonfirmasi bahwa ini laga mereka untuk terakhir kalinya ya di ajang kejuaraan dunia. Jadi berarti di tahun 2025 ya, karena tahun depan kan ada Olimpiade, nggak ada kejuaraan dunia. Di tahun 2025 udah pasti harus segera bangkit di sektor ganda putra yang menjadi kekuatan utama saat ini. Bahkan Ahsan Hendra mesti jadi ancaman karena dia mau tampil di Olimpiade. Ya. Nah, ini jadi ibaratnya junior cuma punya satu slot dong. Iya, karena masih lah jelas di Olimpiade. Bisa aja ya, mereka berebut lah. Jadi Ahsan Hendra masih mau bersaing ke Olimpiade, jadi ya harusnya yang muda-muda ini bisa lebih semangat. Ngepreng nggak sih Ahsan Hendra? Kayaknya las tapi Iya, las Olimpiade 2016 terus tiket kopling habis ada mengejar tiket kata si. nggak maksudnya kejuaraan dunia ini lagi las Iya. kejuaraan dunia siapa tahu tiba-tiba berpikiran lagi sampai di kejuaraan. Tapi kemudian udah 41 ya, pola 4. Ya tentunya harapannya ganda putra lain juga harus cepat dulu memperbaiki prestasi ya, nggak bergantung terus dengan Ahsan Hendra ya. Terus kalau kita tadi sudah bicara yang sektor yang di bawah ekspektasi, kalau yang di atas ekspektasi dari Ganda putri itu. ganda putri ya jelas kan. Ganda putri cuma nurunin 3 pasangan. Tapi ya pun kebangkitannya Apriani Fadia dilihat dari babak lawan Korea, Bayang Alizori yang pertama, terus lanjut ke Yuki Fukushima, terus terakhir ada Kim Soyoung juga pelatih Olimpiade dari Olimpiade. Jadi ya kita nggak pernah prestasi Pak Privadi bisa ke final, bahkan bisa merebut medali perak aja udah luar biasa menurut saya, karena musim ini dia benar-benar merosot banget dari musim lalu. Benar-benar kita lihat ya cedera juga mereka di beberapa turnamen. Jadi sebenarnya hasil yang cukup bagus buat bagi Apriani Fadia sendiri. Kalau mana sih kiprah Apriani Fadia di kejuaraan dunia kali ini bisa sampai final? Sebenarnya iya melebihi ekspektasi, karena di beberapa turnamen BWF World Tour mereka kan sering terjegal di babak-babak awal, dan mereka sempat kayak didera krisis kepercayaan diri karena permainan terbaik mereka saat mereka debut menjadi pasangan tahun lalu itu nggak keluar sama sekali, banyak melakukan kesalahan sendiri. Tapi di kejuaraan dunia kali ini mereka bisa menampilkan performa terbaik mereka. Cuman di babak final tadi mungkin ada sedikit ketegangan, jadi di awal game pertama mereka memang nggak bisa mengeluarkan permainan terbaik. Jadi ya dibandingkan dengan lawannya Chenjia kan udah di final 3 kali, jadi memang tekanan ada di Apri Fadia, apalagi Fadia yang masih muda, yang paling muda di antara mereka berempat tadi. Jurusan di mana tadi kan belum aja kan kemarin yang menarik dari Apriani Fadia adalah soal senyum. Tapi sebenarnya termakan dengan teriakannya ceng-ceng. Benar-benar luar biasa ceng-ceng tadi. Jadi ya semoga Apri Fadia bisa mengambil momentum ini lah, karena dia juga buat Olimpiade kan, buat Indonesia nih kembali bisa memanaskan di sektor ganda putri di Olimpiade tahun depan. Ya tentunya kalau bicara Olimpiade, poin dari juara dunia ini tentunya sangat tinggi ya. 13.000 untuk juara, dan Apri Fadia kalau nggak salah 11.000 itu udah poin yang banyak untuk lolos ke Olimpiade, di mana hanya 16 pasangan terbaik ya, dan itu masih ada slot-slot lain kan. 8 besar. Kalau mau coba 8 besar juga banyak. 16 terbaik. Oke, terus next setelah kejuaraan dunia berarti kan masih ada, tentunya ada beberapa turnamen sprint besar ya, kayak China Open, tapi kita bicara terus turnamen yang lebih bergengsi kayak terdekat adalah Asian Games 2022 yang ditunda ke bulan September sampai Oktober di Hangzhou, China. Terus lihatnya gimana Pak dari tim Indonesia sendiri, peluangnya untuk dapat
emas. Kemarin kan ada 2 ya, dari Jonathan Christie Iya. dan Marcus Kevin Kevin. Fajarian. Nah, kalau Fajar lihat oleh Indonesia final gimana ya? Kan ada nomor punggung putra, putri dan nomor kayak gitu. Iya. Mana sih mungkin soal di sana? Asian Games melihat dari kejuaraan dunia ini sih harusnya sih bisa sih di ganda putra Ya. sama paling nggak bergu putra lah, karena mengobati kekalahan Thomas Cup. Oh iya, Harusnya Mas. bisa sih dengan kekuatan saat ini. Harusnya bisa sih di ganda putra sama bergu putra, tapi kalau sektor lain kurang yakin sih. Makaru? Di Hangzhou bisa 2 emas. Kita harusnya total berharap 2 emas juga mengulangi seperti di Asian Games Jakarta sama di Iya. mana dulu, di Korea kan, di Korea Selatan, di Incheon 14. 2014. Jadi berharap ganda putra bisa dapat sama tunggal putra sih, kita lalu lagi. Tunggal putra tuh karena kita tidak ada Victor Axelsen, Tunggal putra kan Jawa Eropa mungkin ikut Asian Games, jadi Iya. kesempatan buat Anthony Ginting, Iya. apalagi ya semoga kan dia sedang berduka ya, Iya. sehingga gak ikut kejuaraan dunia mungkin di Asian Games. Biarkan dia apa ya menenangkan diri. Ya mungkin di Asian Games bisa jadi momen kebangkitan. Ya. Semoga Itu. mungkin ada lagi ini tambah dari masyarakat Nesri. Nggak ada, oke. Mungkin itu aja dari kami. Mungkin Bola Sport juga punya pendapat atau opini soal pencapaian Indonesia di kejuaraan dunia kali ini, apakah ya mengecewakan. Tentu mungkin kita bilang mengecewakan, tapi tentunya kita harus hadiri perjuangan para atlet di lapangan dan Ya, pastinya mereka memberikan yang terbaik. Mungkin mereka main setengah-setengah ya, tapi latihan memang mati-matian pasti mereka. masih mati-matian, memang hasilnya ya pasti ada menang dan kalah. Udah biasa pertandingan, kalau nggak ada yang pernah nggak kalah, nggak seru pertandingan. Ya. Iya. Oke, mungkin itu aja dari kami. Mungkin Bola Sport bisa tinggalkan tanggapan di kolom komentar dan jangan lupa klik like dan bagikan kalau suka dengan video ini. Mungkin itu aja dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.